Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aida Apsari dengan NIM H540121034. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu panel dinamis dan bagaimana cara analisis panel dinamis menggunakan software RStudio. Jadi panel dinamis sendiri adalah jenis analisis data panel, yaitu gabungan data time series dan beberapa data cross section yang mempertimbangkan bahwa kejadian atau nilai di masa lalu bisa mempengaruhi kondisi di masa sekarang. Jadi panel dinamis ini menambahkan variabel masa lalu atau lag ke dalam model biasanya dari variabel dependen. Perbedaan dengan panel statis sendiri, kalau panel dinamis ini tadi menggunakan lag atau nilai dari sebelumnya, dari periode sebelumnya. Terus kalau panel dinamis ini tuh cocok untuk sistem yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, kenapa diperlukan panel dinamis? Karena di dalam dunia nyata ini kan banyak yang nggak langsung berubah dalam 1 tahun gitu. Jadi contohnya apa yang terjadi di tahun lalu ini masih berpengaruh di tahun sekarang gitu. Terus ciri-ciri model panel dinamis itu mengandung lag dari variabel dependennya, terus harus untuk data panel tentunya, terus panel dinamis ini menggunakan metode seperti GMM atau Generalized Method of Moments karena ini bisa menangani endogenitas dari lag. Terus dia juga pakai sistem GMM atau pakai First Difference GMM. Nah, eh, langsung aja kita mau tutorial analisis panel dinamis menggunakan software RStudio. Jadi pertama-tama kita buka dulu RStudionya. Jadi di sini aku udah import datanya, udah ada RScript-nya juga untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini aku pakai data eh, DR dan eh size sama GDP-nya aja. Nah, untuk script-nya, langsung pertama-tama kita aktifin dulu package PLM. Nanti kita mau bakal pakai fungsi PGMM-nya. Jadi untuk yang belum install, boleh diinstal dulu. Tapi karena aku udah install, jadi aku tinggal aktifin aja. Ini aku run. Nah, kalau udah, kita mau, jadi nanti untuk analisis panel dinamis ini, kita akan ngelakuin beberapa estimasi. Yang pertama itu kita estimasi dengan GMM first difference, terus habis itu kita bakal pakai FEM dan PLS seperti yang di analisis panel statis kemarin. Dan selanjutnya bakal ada estimasi sistem GMM. Eh, Terus untuk evaluasi modelnya sendiri kita pakai untuk validitas instrumen kita pakai uji Sargan. Terus untuk konsistensi model kita pakai Arano-Bond atau nanti pakai autokorelasi yang di order duanya. Terus untuk kita juga akan evaluasi modelnya dengan kriteria ketidakbiasaannya dia. Terus habis itu nanti di akhir kita akan ada penghitungan kecepatan konvergensi dan koefisien jangka panjang. Jadi kalau udah diaktifin package-nya, kita bakal estimasi yang GMM first difference dulu. Jadi ini fungsinya, ini variabel dependent-nya, ini sama dengan ya pakai yang ini, terus ini masukin lagi variabel dependent-nya. Nah kalau di uh, analisis panel dinamis, dia tuh ada tanda ini, pemisah ini. Jadi kalau misalnya yang sebelum pemisah ini, itu tuh dia persamaan utama. Nah, terus setelahnya ini dia variabel instrumennya gitu. Nah, jadi di sini lanjut aja. Terus di sini kenapa 2,9? Karena kita kan datanya tadi 10 tahun ya dari 2011 sampai tahun 2020. Nah, berarti lag yang bisa digunakan tuh lag di tahun kedua sampai tahun ke-9 aja karena tahun 10 udah nggak kan. Jadi di sini 2,9. Terus ini langsung aja ini untuk estimasi JMM first difference-nya. Langsung kita run. Nah, terus ini udah kelihatan ya hasilnya. Terus kita harus ngelihat eh, beberapa kriterianya apakah data yang kita punya ini lulus uji atau enggak. Jadi yang pertama tuh kita lihat dari uji sargannya. Uji sargan ini tuh untuk ngecek validitas instrumen. Jadi kalau p-value-nya ini lebih dari 0,05 berarti dia lolos lolos validitas gitu. Dia udah valid gitu datanya. Terus kalau misalnya yang kedua itu ada autocorrelation test, tapi kita lihatnya yang di order 2 untuk ngelihat dia ini apakah
konsisten atau enggak. Terus nanti kita bakal ngelihat ketidakbiasannya dari hasil estimate-nya, koefisien. Jadi di sini yang kita lihat kan pertama uji sargan ya. Uji sargan udah lulus karena dia lebih dari 0,05. Berarti data yang kita punya, model yang kita punya ini udah apa namanya valid gitu. Terus habis itu untuk autocall sendiri kita juga udah lebih dari 0,05, artinya eh, model kita juga udah cukup konsisten. Oke, selanjutnya di sini untuk ngelihat untuk ngelihat ketidakbiasannya kita bakal lihat dari eh, nilai si estimate-nya ini. Kalau misalnya nilai dia lebih besar, jadi si nilai estimate ini harus lebih besar eh, dari model FEM dan harus lebih kecil dari analisis menggunakan PLS. Jadi di sini yang pertama-tama kita estimasi pakai FEM dulu. Ini kita run. Nah, ini kita lihat ya, kalau tadi yang pakai first difference GMM, dia nilainya 0,54, sedangkan yang ini, yang FEM nilainya 0,52. Jadi dia bakal lebih, berarti dia udah lulus uji ketidakbiasaan. Terus sekarang kita cek yang PLS. Ini fungsinya sama ya, nanti tinggal di copy aja, tapi ininya diganti. Ini kan untuk uji FEM tadi dia within, terus kalau uji PLS dia pakainya pooling. Terus kalau yang tadi GMM kita pakai ada variabel instrumen. Kalau untuk cek FEM dan PLS ini kita cuman pakai persamaan utamanya aja. Nah ini langsung aja kita run. Nah, nilai dia di sini 0,86. Jadi lebih besar ya, benar. Berarti udah lolos uji ketidakbiasaan. Ketidakbiasaan. Terus abis itu kalau udah kita mau uji eh, sistem GMM. Jadi untuk menggabungkan model dalam bentuk level dan first difference. Nah, uji sistem GMM ini tuh lebih efisien dibandingkan first difference GMM yang tadi udah kita lakuin gitu. Ini jadi kita run aja. Sekarang sama tinggal copy paste. Terus di sini untuk GMM lagi kita pakai yang variabel instrumennya lagi ya. Sisanya sama, terus di sini ditambahin transformationnya aja. Ini sama kayak fungsi yang tadi di atas, tinggal ditambahin transformation, terus sama ininya kita ubah jadi sistem GMM. Saran aja. Nah, terus eh, ini kita lihat lagi hasil uji sargannya, dia masih lebih besar juga dari 0,05, masih lolos uji validitas. Terus ini juga uji autokorelasinya masih lebih dari 0,05. Berarti model kita masih eh, konsisten. Berarti model kita sudah konsisten. Nah, terus selanjutnya kita mau menghitung kecepatan konvergensi. Kecepatan konvergensi ini apa? Jadi itu ini tuh untuk mengukur kecepatan si DER tadi variabel dependen kita menuju keseimbangan jangka panjang. Jadi kalau kecepatan konvergensinya ini tinggi, berarti proses penyesuaian DR ini cepat. Tapi kalau misalnya ternyata rendah nilainya, berarti dia lambat gitu. Nah, langsung aja. Di sini kita masukin minus ini ini dulu ya, kita panggil dulu tadi koefisiennya. Hmm, ini kita panggil tadi. Nah, ini kan dia keluar nilai koefisien dari eh DER kita tadi kan, si variabel dependen kita. Terus sekarang kita mau ngitung kecepatannya dengan fungsinya itu minus log variabel dependen kita tadi. Nah, ternyata dia nilainya 0,21, berarti 21% lah. Berarti dia setiap tahun tuh lajunya 21% gitu. Terus abis itu kita mau ngitung koefisien jangka panjang atau long run effect. Jadi untuk tahu pengaruh permanen jangka panjang dari variabel independennya tadi, si size sama GDP kita terhadap si DER tadi. Kalau misalnya nilainya ini positif dan besar, berarti perusahaan ini eh, perusahaan yang lebih besar tadi punya cenderung memiliki DER lebih tinggi. Atau kalau misalnya negatif berarti lebih rendah. Terus kalau misalnya GDP si LR si GDP ini positif, berarti kalau misalnya
PDB naik, DR meningkat juga dalam jangka panjang. Nih, kita lihat aja ya hasilnya. Hmm, ini kitaran. Nah, ternyata nilai si mana nih? Size dulu. Ini size nilainya itu dia positif. Berarti eh, ini juga cukup tinggi ya. Berarti perusahaan yang lebih besar tadi cenderung punya DR yang lebih tinggi. Terus GDP-nya, aduh ketutupan. Nah, bisa dipindahin. Oke. Nah, di sini ada nilainya 4,1 ya dia positif juga artinya kalau PDB naik, DR juga meningkat dalam jangka panjang gitu. Sekian tutorial analisis panel dinamis menggunakan RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.